Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapriani, NIM saya 20620045 from Universitas Muhammadiyah Berau. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian budaya. Budaya dalam arti antropologi dan sejarah adalah inti dari kelompok atau masyarakat tertentu yang secara konteks berbeda baik mengenai anggotanya, baik itu bagaimana cara mereka untuk berinteraksi dengan orang luar, baik dari lingkungan ataupun tidak, serta perbedaan bagaimana cara mereka dalam menyelesaikan apa yang sedang mereka kerjakan. Budaya dapat diartikan sebagai sekumpulan nilai, keyakinan, pemahaman, dan norma pokok yang dibagi bersama oleh anggota suatu organisasi. Konsep budaya membantu manajer dalam memahami aspek yang kompleks dan tersembunyi dari kehidupan organisasi. Budaya merupakan pola nilai dan asumsi bersama mengenai bagaimana suatu hal dapat dilakukan dalam sebuah organisasi. Pola ini dipelajari oleh para anggota karena mereka berhubungan dengan persoalan eksternal dan internal, sekaligus mengajarkan anggota baru bahwa pola ini merupakan cara yang benar untuk diterima, dipikirkan, dan dirasakan. Budaya dapat dikategorikan dalam 3 tingkat, yaitu yang pertama, budaya dalam organisasi, yang kedua, budaya perusahaan, yang ketiga, jenis-jenis budaya, yaitu budaya kemampuan beradaptasi, budaya pencapaian cocok, dan budaya klaim. Budaya organisasi adalah tenaga kerja yang menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari dan membuat keputusan untuk karyawan dan mengarahkan tindakan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Budaya harus sejalan dengan tindakan organisasi pada bagian lain, seperti merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Bahkan sebenarnya bila budaya tidak sejalan dengan tugas-tugas ini, maka organisasi akan menghadapi masa-masa yang sulit. Prestasi kerja didefinisikan sebagai catatan dari hasil-hasil yang diperoleh melalui fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama waktu tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya mempunyai dampak yang kuat dan semakin besar pada prestasi kerja organisasi. Penelitian ini mempunyai 4 kesimpulan. Yang pertama, budaya perusahaan dapat mempunyai dampak signifikan pada prestasi kerja ekonomi perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, budaya perusahaan bahkan mungkin merupakan faktor yang lebih penting dalam menentukan sukses atau gagalnya perusahaan dalam dekade mendatang. Yang ketiga, budaya perusahaan yang menghambat prestasi keuangan yang kokoh dalam jangka panjang adalah tidak jarang. Budaya ini berkembang dengan mudah, bahkan dalam perusahaan yang penuh dengan orang yang bijaksana dan pandai. Yang keempat, walaupun sulit untuk diubah, budaya perusahaan dapat dibuat untuk lebih meningkatkan prestasi kerja. Budaya organisasi yang ideal dalam dunia kerja. Ciri-ciri perusahaan yang memiliki budaya organisasi. Yang pertama, memiliki identitas resmi. Perusahaan yang memiliki budaya organisasi umumnya memiliki lokasi, perizinan, dan nama perusahaan yang terdaftar secara resmi oleh pemerintah. Yang kedua, mampu memberikan status karyawan. Status karyawan yang dimaksud adalah bukti konkret seperti tanda pengenal, nomor induk, serta surat kontrak dan sebagainya.
Yang ketiga, memiliki visi dan misi. Pada dasarnya, setiap perusahaan perlu menciptakan visi dan misi sedari awal mendirikan perusahaan. Dengan visi dan misi, perusahaan tersebut memiliki tujuan serta arah kerja yang jelas. 4. Manajemen mampu bersikap transparan. Perusahaan yang memiliki budaya organisasi tertentu tidak akan ragu untuk bersikap transparan terhadap para anggotanya. Nilai budaya suatu ini bertujuan memberikan pemahaman terkait peluang, karir, dan kontribusi seperti apa yang dapat diberikan karyawannya kepada perusahaan tersebut. Yang kelima, memperhatikan kebutuhan karyawan. Setiap perusahaan perlu memahami bahwa karyawan adalah suatu aset yang perlu dijaga dengan baik. Itu sebabnya perusahaan yang sehat tidak hanya menuntut suatu karyawan untuk bekerja dengan baik, melainkan juga memberikan fasilitas seperti kelas training, bonus di akhir tahun, dan sebagainya. Contoh budaya organisasinya ialah yang pertama, perusahaan Lion Air, didirikan oleh Kusnan dan Rusky Kirana. Perusahaan maskapai penerbangan Lion Air memiliki reputasi budaya organisasi yang cukup baik. Faktanya, sering melakukan pertemuan informal dengan pada karyawan untuk mendiskusikan ide-ide yang ada meningkatkan pengembangan perusahaan. Budaya transparan ini sering dipuji dan menjadi inspirasi bagi para karyawan. Belajar dari perusahaan, kita perlu memahami bahwa dengan memberikan kebebasan kepada karyawannya dalam berpendapat, mempermudahkan kultur positif terbentuk antara karyawan dan perusahaan. Selain itu, perusahaan maskapai penerbangan ini juga sering mengajak para karyawannya untuk mengikuti kelas pelatihan. Dengan begitu, para karyawan pun akan sadar bahwa mereka dapat bertumbuh bersama dengan perusahaan tersebut. Yang kedua, perusahaan Google. Google menjadi salah satu perusahaan yang diimpikan oleh banyak orang. Selain mendapatkan predikat sebagai perusahaan terbaik di dunia, perusahaan raksasa teknologi ini juga dinilai memiliki budaya organisasi yang baik. Selama bertahun-tahun, Google berpegang pada budaya kerja yang kasual atau terkesan santai. Tanpa disadari, lingkungan kerja seperti ini dapat membuat para karyawan lebih merasa bebas mengutarakan ide dan menunjukkan potensi yang terbaik bagi mereka. Yang ketiga, perusahaan Facebook. Sebagian besar dari kita tentu sudah tidak asing lagi dengan situs atau aplikasi media sosial yaitu Facebook. Didirikan oleh Mark Zuckerberg, Facebook memiliki budaya kerja yang dapat mendorong karyawannya untuk bersikap kompetitif namun tetap nyaman untuk bekerja di dalamnya. Bahkan menurut survei yang dilakukan oleh Playsale, 93% karyawan Facebook mengaku sangat senang dan puas ketika bekerja di perusahaan media sosial ini. Hal ini dikarenakan karyawan Facebook diberikan kebebasan untuk memberikan kritik dan saran kepada para manajernya. Perusahaan besar ini sebisa mungkin tidak membatasi ruang kerja karyawan. Dari sini kita dapat belajar bahwa budaya organisasi yang baik adalah ketika perusahaan mampu memberikan kebebasan dan tidak membangun jarak antara manajemen dan karyawan lainnya. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dalam pengucapan di video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.